BMKG menginformasikan gempa terjadi di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat dan pusat gempa pada kedalaman 10 km. Gempa magnitudo 4,9 juga dirasakan di area Jabodetabek. Sampai saat ini belum ada laporan mengenai dampak gempa bumi ini. Gede, ya Allah, astagfirullahaladzim. Sebuah musola yang berada di wilayah Desa Sukabunga, Kecamatan Bojong Mangu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ambruk hingga mengalami rusak parah pasca gempa magnitudo 4,9 skala Richter. Dengan peralatan manual, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membersihkan puing-puing bangunan. Menurut warga, saat terjadi gempa, dirinya bersama warga lain langsung keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Selang beberapa saat, terdengar suara ambruknya musola. Gempa di Bekasi juga berdampak terhadap operasional kereta cepat atau WUSH, di mana KCIC memutuskan untuk membatalkan perjalanan WUSH mulai 20.00 hingga 21.25 waktu Indonesia Barat Rabu malam. Keputusan ini diambil untuk mengutamakan keselamatan penumpang. Gempa dengan magnitudo 4,9 tersebut terdeteksi melalui sistem Earthquake Early Warning yang terpasang di sepanjang jalur WUSH. 8 kereta terdampak keputusan ini. Meski demikian, para penumpang dapat melakukan pengembalian bea tiket sebesar 100%. Pengembalian bea tiket dapat dilakukan hingga 3 hari usai jadwal keberangkatan. Usai dilakukan inspeksi dan dipastikan aman pada sejumlah komponen dan jalur WUSH, kereta cepat ini dipastikan berjalan normal kembali pada hari ini. Ya, setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif menggunakan railcar inspection, jadi sebanyak 2 kereta pemeriksaan yang memang memiliki perangkat khusus mendeteksi kondisi prasarana jalur WUSH pasca gempa dinyatakan aman dan dapat dilalui oleh kereta. Sehingga untuk perjalanan pada Kamis 21 Agustus, kereta WUSH berjalan normal mulai dari kereta pertama pukul 6.25 dari stasiun Halim dan juga pukul 6.05 dari stasiun Tegaluar. Sempat ada 8 kereta yang dibatalkan pada Rabu malam kemarin. Dan dari 8 kereta tersebut seluruh penumpang sudah tertangani dengan kondusif, semua tiket dapat dibatalkan. Menurut Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati, gempa magnitudo 4,9 yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terasa hingga Purwakarta. Dangkal tadi, maka dirasakan di beberapa daerah di Jawa Barat, yaitu di Bekasi dengan intensitas guncangan 3 hingga 4 mmi, yang artinya goyangan dirasakan oleh banyak orang, ya, terutama di dalam gedung. Kemudian juga di Purwakarta, Cikarang, dan Depok ini goyangannya atau guncangannya lebih lemah, yaitu 3 mmi, dirasakan sebagian orang, ya, di dalam rumah. Kemudian juga dirasakan di Bandung, Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bekasi Timur. Ini intensitas guncangannya adalah atau goyangannya adalah 2 hingga 3 skala mmi. Itu tadi dirasakan di dalam rumah atau gedung. Kemudian juga dirasakan di Tangerang, Pandeglang, Cianjur, Labuan Ratu, dan di Lebak dengan intensitas goyangan 2 skala mm. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur. Ya, peristiwa ini membuat sejumlah pohon tumbang dan menimpa sejumlah kendaraan milik warga. Tiga mobil yang tengah terparkir tertimpa pohon tumbang di Jalan Dr. Sutomo, Bangunsari, Ponorogo. Petugas BPBD, polisi, dan warga berusaha mengevakuasi batang pohon yang menimpa kendaraan. Diduga pohon tumbang setelah hujan deras disertai angin kencang menerjang. Selain menimpa mobil yang diparkir, tumbangnya pohon ini juga menyebabkan kios pedagang dan pos petugas parkir rusak berat.
Hujan dan angin kencang juga menyebabkan sejumlah pohon di wilayah Kabupaten Mojokerto tumbang. Akibatnya, sebuah mobil yang terparkir di halaman parkir Balai Latihan Kerja di Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, ringsek akibat tertimpa pohon mangga. Petugas gabungan BPBD dan PMI Kabupaten Mojokerto yang datang ke lokasi berusaha memotong pohon untuk mengevakuasi mobil. Usai 2 jam, petugas akhirnya berhasil melakukan proses evakuasi. Proses evakuasi sempat mengganggu arus lalu lintas di lokasi. Dari Ponorogo dan Mojokerto, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Barreskrim Polri resmi mengumumkan hasil tes DNA antara Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana dan anaknya. Dari hasil pemeriksaan, anak Lisa Mariana tidak memiliki kecocokan atau non-identik dengan DNA Ridwan Kamil. Pemirsa, Pusdokes Polri telah melakukan serangkaian pemeriksaan dan juga analisis DNA antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, kemudian Lisa Mariana dan juga anak Lisa berinisial CA. Dari hasil tes DNA menunjukkan CA bukan anak biologis Ridwan Kamil. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa separuh DNA anak CA cocok dengan separuh DNA Lisa Mariana. Namun DNA CA tidak memiliki kecocokan dengan DNA Ridwan Kamil. Tes DNA dilakukan terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan RK dengan terlapor Lisa terkait tuduhan Lisa bahwa RK merupakan ayah dari anaknya. Pagi saya sudah selesai ya. Oke, selamat siang semuanya. Sementara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Lisa Mariana kompak tidak menghadiri pengumuman hasil tes genetik dan DNA di gedung Barreskrim Polri Jakarta. Keduanya diwakili kuasa hukum masing-masing. Kuasa hukum Lisa Mariana, John Boy Nanababan, mengatakan kliennya tidak bisa hadir karena ada aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan. Sedangkan kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, mewakili Ridwan Kamil menerima hasil tes DNA dan mengatakan Ridwan Kamil ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan maksud kami. Kuasa hukum mengaku Ridwan Kamil menerima apapun hasil tes DNA dan akan bertanggung jawab. Oke ya. Pers lagi saya sudah selesai ya. Oke, selamat siang semuanya. Pakar telematika Roy Suryo kembali menjalani pemeriksaan terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Roy Suryo menjalani pemeriksaan selama 8 jam. Selesai, ngapain ditanyakan yang nggak ada saya? Meskipun mungkin 1-2. Diperiksa sejak pukul 10 pagi, pakar telematika Roy Suryo rampung diperiksa sekitar pukul 5 Rabu sore. Roy Suryo sempat menekankan pada kemarin akan membatasi waktu untuk memberikan keterangan karena saksi sebelumnya diperiksa hingga tengah malam. Ya, jadi artinya apa? Ya memang saya dari awal menyatakan seorang saksi itu harus bisa atau harus hanya mengatakan apa yang dia lihat dengan mata dia sendiri dan apa yang dia dengar dengan telinga dia. Seorang saksi nggak boleh dimintain pendapatnya, apakah Bapak lihat ini siapa. Kalau memang kita nggak mengerti, itu kita nggak boleh menceritakan atau berpendapat. Itu ahli kalau yang berpendapat. Saksi itu hanya mengatakan yang dia lihat dan dia dengar. Makanya tadi saya hanya menyampaikan yang saya lihat dan saya dengar pada pertanyaan seputar tanggal 22 Januari 2025. Selain itu, ya saya tidak perlu menjawab karena pertanyaan di luar tanggal 22 Januari itu 2025 adalah tidak saya ketahui dan tidak saya dengar. Jadi itu yang saya jawab tadi. Mungkin bisa disampaikan tanggal 22 Januari itu apa? Justru itu yang menarik. 22 Januari saya tidak mengerti itu peristiwa apa. Ya, gitu. Ada di Jakarta Pusat itu di mana? Tidak ada juga. Jadi kan lucu. Sesuatu yang saya tidak ada di dalamnya, saya tidak disebut di dalamnya, orang-orang yang ada di situ juga tidak ada saya, ditanyakan kepada saya. Jadi sama aja kalau teman-teman ditanya, Anda ada di situ? Nggak ada. Oke, begitu Anda nggak ada, Anda tahu nggak siapa-siapa yang di situ? Kan nggak ada. Ya udah kan. Jadi cepat tadi pertanyaannya. Dengan demikian saya memang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ketahui. Misalnya apa? Oh, saya lahir di mana? Dulu pendidikannya apa? Orang tua siapa? Data diri apa? Kemudian apa yang saya ketahui? Apa yang saya takuni selama ini tentang latar belakang telematika saya seperti apa? Definisi telematika seperti apa? Ya itu yang saya jawab. Begitu kemudian pertanyaan ada tanggal itu dan serangkaian, saya bilang gini, sebuah namanya serangkaian, ya, saya balik ke dia. Namanya serangkaian tuh dari awal sampai belakang. Nggak boleh serangkaian terus tiba-tiba saya ditanya yang di tengah. Nggak ada.
Kemudian saya ditanya ada yang di belakang, nggak boleh. Kalau dari awal sudah putus,